Cuman karena mereka ini orang kaya, gampang minta maafnya. Tinggal buat acara di rumah, nama acaranya open house. Open, tahu open kan? Bukan buat bikin kue, bukan. Open, buka. House, rumah. Open house, buka rumah. Dipotongkan kambing, dipotongkan ayam, dibakarkan ikan, dimasakkan gulai yang paling enak, diundang semua warga makan. Setelah semuanya kenyang, barulah tuan rumah sambutan. Bapak Ibu sekalian, saya atas nama keluarga, anak dan istri, kalau selama 20 tahun bertetangga pernah melakukan hilaf dan salah, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Maukah Bapak Ibu semua memaafkan kami? Karena semua udah kekenyangan. Wow. Itu orang kaya. Tapi kalau kita ini harus main ke rumahnya, harus datang berjumpa dengan dia, salaman, minta maaf. Itulah yang seabdol-abdolnya, sebaik-baiknya. Jangan cuma lewat HP, lewat WA, padahal rumahnya dekat. Saya malam takbiran Idul Fitri, HP saya sengaja nggak saya pegang. Banyak WA masuk ucapan Idul Fitri itu, Pak. Begitu saya buka, ternyata isinya cuma puisi. Ketika kaki tak mampu lagi melangkah, ketika tangan tak bisa lagi berjabat, ketika mulut tak bisa lagi berucap. Saya balas, kau setruk ke? Melangkah nggak bisa, salaman nggak bisa, ngomong juga nggak bisa, berarti kau setruk. Makanya kita datang hadir ke sini. Mungkin waktu Idul Fitri tidak jumpa, tapi hari ini difasilitasi oleh masjid. Masjid apa ini namanya, Pak? Masjid Siratul Muslimin. Sirat jalan, muslimin orang-orang yang selamat. Siratul Muslimin, jalannya orang-orang yang selamat. Insya Allah yang ada di sini di akhirat selamat semuanya. Ceramah nggak di kampung, nggak di kota. Kalau udah amin berarti selesai. Masya Allah, hari ini kita difasilitasi oleh panitia di Masjid Siratul Muslimin. Berjumpa, bersalaman, saling maaf, memaafkan. Nah inilah dia fungsinya. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Dan terus terang tadi panitia, Pak Sulaiman sudah minta maaf. Kepala desa sudah minta maaf. Pak Junaidi sudah minta maaf. Apakah Bapak Ibu semua mau memaafkan saya? Nah dah selesai. Sudah minta maaf. Makin panas lagi. Ini maju aja kali ya. Oh, khawatir makin lama makin maju jatuh ke bawah. Sebentar lagi udah habis waktunya kali ini. Loh kok belum? Kan 1 jam. Kita tengok dulu. Sudah 47 menit. Berarti tinggal 13 menit lagi. Tenang, saya adalah penceramah yang tidak ingkar janji. Al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang. Makin banyak janji, makin banyak utang. Yang banyak janjinya, nah inilah dia di depan kita. Tapi insya Allah beliau tepat dengan janjinya, amin. Dari bunyi aminnya tak yakin pula. Kita doakan pejabat-pejabat kita, wakil-wakil rakyat yang mewakili kita. Kita doakan Allah berikan kekuatan lahir dan batin agar bisa amanah dalam tugasnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya juga mohon maaf karena tadi datangnya terlambat bersama dengan Pak Irsan, Pak Haji Irsan, karena begitulah keadaannya. Dan mohon maaf lagi ibu-ibu, terutama saya nanti pulang tidak salaman dengan ibu-ibu. Kalau sama bapak-bapak saya salaman. Wah, Pak Ustadz Atoli ngomong di panggung sini aja dia bilang nggak salaman sama ibu-ibu. Kemarin Idul Fitri di kampungnya salaman dia sama perempuan, itu adik saya. Saya Ustadz Hatoli, 7 adik beradik, saya anak kelima. Dari 7 adik beradik itu sayalah yang paling ganteng. Kata ibu saya. Saya tidak salaman dengan ibu-ibu. Saya ini dosen yang ngajar di perguruan tinggi, dosen itu. Saya ngajar 5 kelas, 1 kelas 30 orang. 5 kali 30,
130 orang. Saya juga minta maaf sama mereka. Kalau tidak, 150 orang itu akan nuntut saya di hadapan Allah. Tapi saya sama mahasiswi, murid-murid saya yang perempuan, saya tidak salaman. Waktu itu saya lagi ngajar hukum perdata Islam. Beginilah hukum perdata Islam. Kalau ada orang hamil di luar nikah, maka 4 konsekuensinya begini. Selesai saya ngajar, tiba-tiba ada mahasiswi mau salaman sama saya. Bapak, saya tengok cantik luar biasa. Kulitnya putih, macam telur habis dikupas. Saking putihnya, kalau dia minum kopi, nampak ngalir kopi di. Enggak ada juga yang begitu. Itu iklan Adem Sari. Sariawan, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, itu tandanya panas dalam. Ademkan dengan Adem Sari. Tolong nanti bagian ceramah ini dipotong, karena tidak boleh ceramah masuk iklan. Nah, putih sekali. Bapak, salaman Pak, kata dia. Mohon maaf juga lahir batin. Saya begitu melihat ada cewek cantik, serba salah Pak. Mau disalami takut berdosa, tidak disalami jarang-jarang dapat. Tapi saya lebih milih takut dosa. Begitu dia mau salaman sama saya, langsung saya susun jari saya. Makasih. Ini tidak pernah saya pelajari waktu pesantren. Ini saya dapat dari film Mahabharata. Namaste, namaste, kuci-kuci hutahi, kabi kuci kabi gem, mudsti dusti karogi. तुझमें रब दिखता है प्यारा मैं क्या करूं. Kok jadi ke situ ceramahnya? Bagus suara saya, Bu. Bagus suara saya, Pak. Itu hanya untuk menyenangkan hati saya. Sebenarnya suara saya nggak bagus. Yang bagus nih sound systemnya. Ini ceramah udah macam konser rasanya, Pak. Bayangkan ini salon band lah nampaknya ini. Lihatku di sini. Saya bisa sebenarnya nyanyi, cuman takut artis di Jakarta tersaingi. Jadi saya ceramah aja. Bukan suara saya yang bagus, salonnya yang mantap ini. Punya siapa nih nampaknya, Pak? Kalau kita lihat tulisannya siapa nih? Lang Buana. Ini punya masjid atau punya orang? Punya orang. Mana orangnya? Mana? Ada orangnya. Oh, itu Bapak. Bapak yang punya ini. Yang punya salon nih Bapak. Kita doakan yang punya salon di akhirat masuk surga. Sama salon-salonnya sekalian. Kalau tidak salah namanya tadi punya Pak Abdul Fattah ini, betul? Abdul Hamba Fattah. Apa Fattah itu? Patah-patah. Pokoknya kita doakanlah beliau di akhirat masuk surga ini. Nanti kalau beliau nggak ada di surga, cari dia di ruang VVIP. Jangan di neraka. Orang sebaik ini kok masuk neraka? Biar bagaimanapun bagusnya ceramah, kalau mikrofon bermasalah, jadi jelek ceramahnya. Betul? Saya pernah ceramah di sebuah masjid, mau menyelesaikan 10 menit pun payah. Kenapa? Mikrofon bermasalah. Baru assalamualaikum warahmatullahi. Bila lah baru selesai ceramah, saya bilang. Oh, ini luar biasa. Makasih ya Pak ya salonnya ya. Jangan dibayar tapi ini ya. Kalau dibayar neraka jahanam juga Pak. Jangan gitulah Pak Ustadz. Bagaimanapun manusia itu perlu duit. Jangankan orang yang masih hidup, orang yang sudah mati pun perlu doa. Kok duit? Nampak betul mata duitan. Senang saya ceramah hari ini walaupun siang. Biasanya kan ini jam ngantuk. Habis makan, perut kenyang, urat perut tegang, urat mata kendur. Kita ceramah di sini berapi-api, dia di bawah berair-air. Tumpah oli sampingnya. Inilah ceramah. Dan bijaknya dia, cerdasnya dia,
Tadi Pak Kades sambutan mikrofon wireless, wire kabel, les tidak ada, wireless tidak ada kabel. Baru 2-3 menit dia sambutan putus suara. Itulah resiko mic wireless. Wire kabel les tidak ada, wireless tidak ada kabel. Setan bahasa Inggrisnya hopeless. Hope harapan, les tidak ada, hopeless tak ada harapan. Setan adalah makhluk yang tak punya harapan. Jadi kalau ada kawan kita ngomong, rasanya aku dah tak ada harapan nih. Setan itu. Dikasihnya pula saya mikrofon ini yang non wireless, non tidak wire kabel, les tidak ada. Makanya ini luar biasa. Tapi mikrofon yang mahal itu nih, saya pernah ketemu mikrofon yang mahal. Mikrofon yang mahal itu kalau didekatkan ke jantung, kedengaran bunyi jantung, Pak. Itu yang mahal. Saya mau tes mikrofon ini mahal apa tidak. Kalau kedengaran bunyi jantung saya berarti mahal ini. Kalau nggak kedengaran berarti murah. Siap kita tes? Kita tes suara mikrofon ini ya. Mudah-mudahan kedengaran dan berarti ini mahal. Kedengaran? Mahal berarti ini. Sekali lagi. Mantap, luar biasa. Mahal ini, Pak. Kalau boleh saya bawa pulang satu nih. Masya Allah, inilah semuanya. Acara ini terselenggara dengan sukses, terselenggara dengan baik. Bukan karena ketua panitia Pak Sulaiman, bukan semata-mata karena Pak Kades, tapi karena semua kita berperan di sini. Maka insya Allah di akhirat, kalau nggak ada teman kita nanti di surga, carilah dia ke kita semuanya di akhirat insya Allah masuk surga. Asal rajin saja hadir di pengajian, sholat 5 waktu dirikan, dalam hidup bermasyarakat baik. Di akhirat kalau nggak ada dia nanti di surga, kita akan cari dia. Kita cari nanti di akhirat kemana lah dia nih Pak Abdul Patah. Kita cari dan insya Allah nanti di akhirat masyarakat desa Sungai Selamat ini masuknya bersama dengan Pak Mailah. Mailah insya Allah. Karena ayatnya surah Az-Zumar ayat 73. Az-Zumar ayat berapa, Bu? Ayat berapa, Pak? 73. Apa kata Allah? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Bagus enggak suara saya? Saya walaupun gini qori juga. Sama macam Ustadz Arwin, tapi saya juara 3 tingkat RT. Pesertanya 4 orang. Yang 3 demam. Yang jadi juri Pak RT kakek saya. Menang. Masih nepotisme. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Setiap umat akan digiring masuk ke dalam surga berdasarkan pemimpinnya masing-masing. Desa Sungai Selamat, siapa pemimpinnya? Pak Mailah. Maka insya Allah nanti di akhirat kata malaikat, barisan dari desa Sungai Selamat, silakan masuk ke dalam surga. Pak Mailah masuk, Pak Sulaiman masuk, Abdul Patah masuk, tidak jadi masuk neraka. Masuk, panitia semuanya masuk, ibu-ibu masuk, bapak-bapak semua masuk. Yang terakhir masuk Ustadz Hatoli. Begitu saya mau masuk, di stop sama malaikat. Stop. Nampaknya ini bukan orang desa Sungai Selamat. Kenapa ada di barisan ini? Datanglah Pak Mailah menjelaskan, malaikat, dia ini memang bukan warga kami. Terus kenapa ada di barisan ini? Dia pernah ceramah di desa kami. Ustadz Hatoli nih ya? Iya, masuklah.
Dapat juga saya kecipratannya. Itulah sebabnya kenapa saya jauh-jauh datang ceramah. Diundang ke desa Dusun Karya Bakti datang. Diundang ke Sintang datang. Diundang ke Kayong Utara datang. Diundang ke Ketapang datang. Apa yang Pak Ustadz Hatoli cari? Yang saya cari cuma satu. Siapa tahu nanti di akhirat ada satu tangan orang desa Sungai Selamat ini yang akan menarik tangan saya masuk ke dalam surga. Itu yang kita cari. Sekarang banyak juga teman-teman saya memfitnah saya, menuduh saya. Ya iyalah Ustadz Hatoli itu mau pergi datang ceramah jauh-jauh karena amplopnya tebal. Mana ada amplop tebal? Sama semua. Isinya aja yang beda-beda. Saya udah dipesan sama kiai saya, mohon maaf ini Bapak Ibu Hatoli, kau ceramah tidak boleh memikirkan amplop. Kenapa Kiai? Amplop sudah dipikirkan panitia. Oh iyalah kata saya. Ustadz, kalau datang pergi ceramah jangan berharap macam-macam. Nanti tidak ada pahalanya Pak Ustadz. Iya. Saya kalau ceramah ini nanti selesai pulangnya dikasih amplop, alhamdulillah. Tapi kalau nggak ada pun, tolonglah diusahakan. Begurau, serius sekali ini. Ini kan sudah siang, kalau nggak begurau nanti tidur semuanya. Oleh karena itu kita semuanya harus minta maaf. Kenapa? Dosa dengan manusia ini berat. Ada orang sekarang banyak salah sangka. Disangkanya dengan sholat 5 waktu hapus dosa dengan manusia. Tidak. Dikiranya dengan puasa 1 bulan penuh hapus dosa dengan manusia. Tidak. Dikiranya dengan pergi haji umroh bolak-balik hapus dosanya dengan manusia. Tidak. Dosa dengan manusia belum Allah ampuni sebelum kita minta maaf dengan orang yang bersangkutan. Jelas? Jelas Pak? Karena sudah jelas, mari kita tutup ceramah ini. Sudah jelas. Apalagi yang mau dijelaskan? Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan melapor ke polisi. Saya bukan ustadz ekstrim, saya adalah ustadz es krim. Lembut, sejuk, dan manis. Kalau ibu membeli manggis, singgahlah sebentar di Kuala. Kalau ada ibu bilang saya manis, berarti dia lupa pakai kacamata. Nah itu yang pertama, minta maaf. Yang kedua, jangan lupa karena ada yang minta, ada yang memberi. Harus beri maaf juga. Orang yang minta maaf ada, orang yang memberi maaf juga harus ada. Oh, apa itu? Kira dia nangis Pak. Hebatnya ceramah, udah ada yang mati nih Pak. Tolong nanti dibangunkan Pak ya. Ini apalagi kalau nanti ada anak-anaknya nangis Bu. Itu tolong agak dibawa keluar, mungkin dia perlu angin. Di sini kan panas, mungkin dia mau nenen. Nenen apa nyusu? Nyusu ya. Ibu jangan malas menyusui anak, apalagi anak laki. Kalau anak perempuan paling lama dia nyusu tuh 2 tahun. Kalau anak laki enggak. Udah berkumis pun masih nyusu. Bayi besar. Minta maaf. Mana yang lebih berat Pak Ustadz? Minta maaf atau memberi maaf? Mana yang lebih berat? Hah? Memberi. Kita tidak bisa jawab. Ada tergantung orangnya sih. Ada yang kerjanya minta maaf saja. Saya minta maaf ya Pak, saya minta maaf ya Pak, minta maaf ya Pak. Tapi memberi maaf tidak mau. Kau sudah main ke rumah ibu itu sampai mati aku nggak main. Nggak mau memaafkan orang. Tapi ada juga orang kerjanya memberi maaf saja. Kalian yang ada di kantor semua sini, kalian yang ada di kampung sini, semua kalian sudah kumaafkan. Tapi minta maaf nggak pernah. Makanya diperlukan ketulusan hati, kekuatan iman supaya mau memaafkan saudara kita. Saya nggak mau maafkan dia Pak Ustadz. Kenapa tidak dimaafkan? Sakit hati saya Pak Ustadz. Kenapa sakit? Melihat rumahnya yang baru, ingat rumah saya yang buruk Pak Ustadz.
Melihat mobilnya baru, ingat saya nggak punya mobil. Melihat bininya baru, lupa bini saya Pak Ustadz. Ini orang otaknya sunsang. Hatinya tuh kotor. Saya nggak mau maafkan dia. Dihinanya saya Pak Ustadz. Dilemparnya saya pakai batu Pak Ustadz. Dilemparnya pakai batu, iya Pak Ustadz. Lempar dia pakai bunga. Dilemparnya saya pakai batu 2 kali Pak Ustadz. Lempar dia pakai bunga 2 tangkai. Udah dilemparnya pakai batu 3 kali Pak Ustadz. Tetap lempar dia pakai bunga. Tapi yakinkan potnya ikut sekalian. Bila perlu jangan pot plastik, pot yang batu itu Pak. Karena dia sudah keterlaluan udah. Tapi orang yang hatinya bersih pasti mau dia memaafkan. Bu, Ibu. Udah hampir 1 jam saya ceramah nih, minum pun belum saya. Bentar lagi matilah nampaknya. Bentar lagi insya Allah selesai. Setelah ini kami mau pulang, izin. Karena saya masih lanjut jadwal lagi. Habis ini langsung ke Jakarta. Terus besoknya ke Batam. Lanjut ke Korea sampai ke Hong Kong. Kalau ada yang ngundang. Nggak ada yang ngundang, mau ngapain ke sana kan? Mahal ongkosnya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya hari ini ada 2 acara. Satu di kantor Wali Kota Pontianak, yang kedua di sini Dusun Karya Bakti. Tapi saya lebih milih datang ke sini. Kenapa Pak Ustadz? Di sana saya nggak diundang. Jadi saya milih yang diundang aja. Saya nggak mau maafkan dia Pak Ustadz. Ibu-ibu nih kan kita nih bertetangga. Dusun Karya Bakti, Desa Sungai Selamat. Kita nih hidup bertetangga pasti pernah melakukan salah dan dosa, betul? Kadang-kadang mulut salah ngomong. Betul Bu? Yang banyak ngomong bapak atau ibu? Ibu. Yang suka bergosip bapak atau ibu? Masa? Saya dapat kabar orang Desa Sungai Selamat ini yang suka ngomongin orang tuh bapak-bapak. Ibu-ibunya jarang. Jarang ketinggalan. Tapi tidak usah heran, itu memang udah lumrahnya perempuan. Nanti buka YouTube, Dokter Aisyah Dahlan. Ada dokter namanya Aisyah Dahlan. Apa kata dia? Perempuan dalam 1 hari mengeluarkan kosakata minimal 20.000 kata. Perempuan. Sedangkan laki-laki 7.000 kata. 3 kali lipat Pak dibandingkan ibu bapak ini. Makanya jangan heran kalau perempuan tuh ngomongnya macam bunyi motor kelotok rusak. Tapi Bu, Ibu, Bu, alangkah lebih baiknya lagi kalau 20.000 kosakata itu tidak Ibu pakai untuk bergosip, tidak Ibu pakai untuk merepek. Lebih baik Ibu pakai untuk istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Suaminya nanya, "Dek, di mana kau simpan baju abang?" Astaghfirullahalazim. Ini aku mau pergi undangan nih, mana nyimpan baju abang? Astaghfirullahalazim. Itu justru dapat dosa. Jawab dulu baru lanjutkan istighfarnya. Kita nih banyak ngomong kadang-kadang, ibu-ibu terutama ini hidup bertetangga, kita nih banyak dosa luar biasa. Dosa mulut, salah ngomong. Dosa mata, salah lihat. Dosa telinga, salah dengar. Makanya kita nih semua punya dosa. Dari sekian ramai yang hadir ini, kira-kira siapa yang paling banyak dosanya? Nih lihat hadisnya. Man kasara kalamuhu, siapa yang banyak ngomongnya, kasara khota'uhu, dia yang paling banyak salahnya. Siapa yang paling banyak salahnya, dia yang paling banyak dosanya. Siapa yang paling banyak dosanya, neraka lebih layak baginya. Dari sekian ramai yang hadir ini, siapalah yang paling layak masuk neraka? Ustadz lah tuh. Geram betul saya dengar. Tahu gini tidak datang tadi saya. Ini namanya ceramah senjata makan tuan.
Tapi karena hadir ke majelis ilmu ini, kata Nabi, orang yang hadir di majelis ilmu, dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya datang acara majelis taklim, siapapun nanti penceramahnya datang. Kata Pak Sulaiman di sini, bukan Pak Sulaiman, kata Pak Kades tadi, Pak Mailah, katanya di sini sering Pak Ustadz ngadakan ceramah Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Tapi untuk halal bihalal baru ini Pak Ustadz. Betul? Baru ini halal bihalal. Nah, setelah acara ini nanti kita ramaikan lagi halal bihalal yang akan datang. Siap? Tapi tolong panggungnya dibetulkan nanti ya. Orang yang rajin hadir di majelis ilmu, guru saya cerita. Mau dengar guru saya cerita? Guru saya tuh namanya Dr. Kiai Haji Nandi Naksabandi SHMH, Dirjen Bimas Islam di Kementerian Agama Pusat, tapi sudah wafat tahun 2016. Beliau cerita, kata dia, Hatoli, nanti ada orang di dalam kubur. Bu, ada yang pernah masuk kubur? Bapak ada yang pernah masuk kubur? Ada. Tukang gali kubur. Maksudnya di alam arwah, di alam barzah. Nanti ada orang di dalam kubur, ditanya oleh malaikat, dia nggak jawab-jawab. Malaikat Munkar Nakir sudah geram nanya, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia diam. Man Nabiuka, siapa nabimu? Dia diam, nggak jawab. Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Dia diam, nggak jawab. Sampai sakit pinggang malaikat nanya. Tentu malaikat nggak mungkin sakit pinggang. Andailah kita yang nanya sakit pinggang kita, kok nggak jawab-jawab? Akhirnya malaikat mengadu kepada Allah, malaikat Munkar dan Nakir. Ya Allah, ini ada hambamu, baru dipindah ke alam barzah, alam kubur. Ku tanya-tanya dia tak jawab, ya Allah. Tolong mohon petunjuknya, ya Allah. Apa kata Allah? Hei malaikat, coba kau periksa, itu orang alamatnya di mana? Oh ya, cari dulu alamatnya. Alamatnya. Dusun Karya Bakti, ya Allah. Desa Sungai Selamat. Ah, namanya siapa? Namanya Sulaiman. Oh, kata Allah, hei malaikat, kau tahu tak, yang namanya Sulaiman itu ketika dia hidup di dunia, dia adalah orang yang paling rajin hadir di majelis ilmu. Tapi dia bebal. Gini kata guru, ndak bisa-bisa. Gini kata gurunya, ndak dapat-dapat. Orang seperti itu kata Allah, percuma kau tanya, dia tidak akan jawab. Jadi bagaimana ya Allah? Orang seperti itu, kasih dia namanya Mu'tafar. Mu'tafar, dispensasi bebas pertanyaan kubur. Bapak Ibu mau bebas pertanyaan kubur? Ah, beballah semua. Terus rajin ngaji. Sedangkan yang bebal rajin ngaji dapat Mu'tafar, dispensasi bebas pertanyaan kubur, apalagi yang tidak bebal. Insya Allah semua kita selamat pertanyaan kubur. Saya yakin waktunya sudah habis. Kok belum? Lapar. Ada makannya nggak nih Pak? Ada ya? Kalau nggak ada saya langsung pulang nih Pak. Berenang saya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita minta maaf lalu memberi maaf. Ah, nanti sajalah Pak Ustadz, minta maafnya kalau pas lebaran. Ini banyak orang masih minta maaf nunggu lebaran. Padahal malaikat maut datang tidak melihat lebaran. Lama saya termenung. Kalau kata orang Sambas, teconom. Termenung saya, kenapa orang minta maaf itu harus nunggu lebaran. Ternyata jawabannya, karena di hari lebaran hati orang sedang lembut, hati orang sedang bahagia, hati orang sedang gembira, terbuka pintu maaf selebar-lebarnya. Disitulah kesempatan kita minta maaf. Apalagi pas 1 Syawal Idul Fitri, orang takbiran banyak yang meleleh air matanya, nangis. Betul Pak? Banyak orang nangis hari Idul Fitri, betul? Itulah kesempatan mau minta maaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Akbar. La. Ketika melihat si bapak ini meleleh air matanya, kita surungkanlah tangan kita. Pak Haji, saya minta maaf ya, saya juga. Jangankan sekedar maaf, hutang 2 juta pun bisa lunas ketika itu. Nggak percaya, cobalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Pak Haji, saya minta maaf, saya juga. Yang 2 juta gimana? Ambil aja, ambil. Seminggu setelah itu, nyesal. Kata ibu, Pak Ustadz Hatoli ini terlambat ceramahnya. Coba dulu sebelum Idul Fitri dia kasih tahu, kan bisa ku setel malamnya. Ku cari dia sholat di mana. Tenang Bu, masih ada Idul Adha. Tapi Idul Adha pun tak sama. Suasana hati orang ini tak sama. Tapi tetap tugas kita adalah minta maaf. Saya sudah minta maaf Pak Ustadz, dia nggak mau maafkan. Soal dia mau memaafkan atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Tapi urusan kita dengan dia adalah kewajiban minta maaf. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita, tidak merasa terhina dengan minta maaf dan tidak mulia dengan memaafkan. Yang terbaik, yang paling dulu minta maaf dan yang paling dulu memberi maaf. Jelas? Sudah? Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada sumur di ladang, tolong jangan mandi di situ. Mandi di rumah aja. Malulah sudah tua masih mandi di ladang. Dek, mau ceramah? Masya Allah, udah 1 jam saya ceramah nih masih bolak-balik aja dia. Luar biasa. Ustadz Hatoli marah kalau anak-anak lari di sini lompat-lompat. Nggak, saya nggak marah. Kenapa Pak Ustadz? Saya dulu waktu kecil begitu. Hatoli, kata ibu saya. Ada ceramah tabligh akbar sore nanti. Penceramahnya Haji Malihi. Ada ustadz terkenal di kampung saya namanya Haji Malihi. Datang kita Hatoli. Datang ikut sama mama saya. Begitu nyampai di masjid, saya dengarkan ceramah. Tidak. Terus lari-lari aja keliling masjid. Nggak penting bagi saya ceramah. Yang penting dapat kue. Udah dapat kue, lari. Sedangkan dulu saya tidak dengarkan ceramah. Sekarang jadi penceramah. Apalagi yang mendengarkan ceramah anak-anak ini. Insya Allah nanti kalian jadi penceramah semua. Tapi jangan semua. Kalau semua jadi penceramah, siapa yang mau diceramahi? Sesama ustadz dilarang saling menceramahi. Insya Allah nanti dari desa Sungai Selamat ada yang jadi gubernur Kalbar. Ada yang jadi anggota DPR RI di pusat. Ada yang jadi anggota DPRD provinsi. Bahkan banyak yang jadi anggota DPRD Kabupaten Kuburaya. Tapi dengan syarat sekolah tinggi-tinggi. Tidak mungkin lulus SD bisa jadi anggota dewan. Betul Pak? Tengok Pak Haji Irsan S2. Pak Junaidi S1. Saya S cendol. Anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu sekolahkan anaknya. Ya, Ustadz Hatoli bisa sekolah tinggi-tinggi karena orang tuanya kaya. Tidak. Orang tua saya tuh mungkin bapak tahu kerjanya tuh nyadap karet. Sehari 20.000. Anaknya 7. Nggak mungkin anaknya bisa sekolah sampai S3. Saya S3 tapi belum selesai S3-nya. Saya cuma ingat motivasi orang tua saya. Apa kata ibu saya? Ibu saya nih SD pun tidak tamat Pak. SD pun tidak tamat. Pernah saya bawa wisuda 2 kali ke Jakarta. Nggak lancar dia bahasa Indonesia. Saya ajak beli baju, ada yang ngampar di halaman Monas itu. Mak silakan pilih mak, nanti aku yang bayar. Oh iya ke, katanya. Oke. Oke, tahulah dia. Silakan pilih mak, pilih mak, pilih mak. Begitu dapat baju yang cocok, pas sama dia. Ini ditanyanya sama abang yang jual di Jakarta, bang, berapa suti? Suti, kata sebuti. Mak, bukan sebuti. Sehelai. Oh iya, kata berapa sehelai? Ibu dari mana bu? Dari Sambas. Sambasnya di mana? Entah, aku pun tak tahu. Ibu saya, tapi apa kata ibu saya? Hatoli, ini emakmu memang miskin, tapi Allah Tuhanmu kaya. Sekolah kau. Emak cuma tamat SD, kau harus sarjana.
Bapakmu cuma jadi RT, kau harus jadi camat. Walaupun saya jadi ustadz. Itu motivasi orang tua. Diberi semangat anaknya. Ayahmu cuma tamat SD, kau harus sarjana. Disemangati, Pak. Jangan dilemahkan semangat anak. Nak, bapakmu ini bodoh. Kau harus lebih bodoh dari bapak. Cemana anak mau sekolah ini? Kami ini keluarga tidak mampu, Pak Ustadz. Rezeki Allah yang ngatur, tinggal usaha saja. Ibu akan usahakan semampu ibu, kata emak saya. Selebihnya ibu serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Berjual karet, kemudian ngambil nyewa ladang karet untuk nyengolahkan anak-anaknya. Dulu bersusah-susah, sekarang bersenang-senang. 7 anaknya, sekarang tiap bulan dikasih masing-masing satu anak 1 juta. 1 kali 7 sama dengan 7 juta. Itu keluarga saya, tapi keluarga istri saya 14 adik-beradik. Bagus, banyak anak itu. Banyak anak, banyak rezeki. Mertua saya, anaknya 14. Tiap bulan 1 orang ngasih 1 juta. 1 juta kali 14? 14 juta. Goyang-goyang kaki aja deh 14 juta. Apa kata dia? Kalau tahu gini dulu ku tambah lagi anakku. Bapak ibu yang baru 2 anaknya pulang nanti malam gaskan lagi. Siap? Tapi dari bunyi siapnya banyak nggak kuat lagi, Pak. Apalagi yang dah aki-aki ini. Nafsu ada, tenaga nggak ada. Itulah makna dari lagu berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Ustadz Hatoli kok hafal lagu itu? Oh, saya ini penggemarnya Rhoma Irama. Saya senang lagu Rhoma Irama. Kenapa? Lirik-lirik lagunya tuh mengandung dakwah. Manusia yang paling banyak menciptakan lagu tuh Rhoma Irama, Raja Dangdut. 1110 lagu diciptakannya. Kenapa? Dia pintar, cerdas, IQ-nya tinggi. Tinggal dilihatnya sekilas gitu bisa langsung jadi lagu, Pak. Dilihatnya ada ibu-ibu pergi ke ladang, ke sawah, nenteng ceret. Dilihat sama Pak Haji Rhoma, bisa langsung jadi lagu. Nenteng ceret, 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 nenteng ceret. Darah muda. Jadi satu lagu. Cuma nenteng ceret aja. Ada anak-anak muda mau nebang pisang orang, dilihat sama Pak Haji Rhoma, langsung terinspirasi jadi lagu. Jangan ditebang. Jangan ditebang karena itu pisang orang. Jangan ditebang. Jadi lagu. Ada lagi anak-anak muda malam-malam ngebut pakai motor, dilihat sama Pak Haji Rhoma. Wong, rem tangan, rem tangan. Rem tangan sekuat tenaga. Dah lah sampai situ aja ceramah. Oh rintangan gitu ya, rintangan. Bapak Ibu, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Tadi mulai ceramah ini jam 12:10. Sekarang sudah jam 1 lewat berapa? 35 apa? Berarti sudah 75 menit saya ceramah nih. Bentar atau lama? Bentar kata kau. Minum pun belum kita kan. Nah ibu bapak, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan saya doakan bapak ibu panjang umur semuanya. Dan yang penting panjang umur, sehat juga badannya, lapang rezekinya, bahagia keluarganya, dan Allah berikan keselamatan dunia dan akhirat. Aduh Siti Aisyah, mandi di kali rambutnya basah. Sampai sinilah kita berpisah. Insya Allah jumpa lagi di lain kisah. Hidup kesepian tanpa kekasih.
Cukup sekian, terima kasih. Ini saya ceramah apa diketawain begini Pak? Udah begitu serius. Saya sebenarnya ceramah ini nggak terlalu ketawa, Bapak aja yang ketawa. Mudah-mudahan panjang umur bisa jumpa lagi Bu. Masih mau dengar ceramah saya? Insya Allah mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita jumpa lagi. Bicara politik memanglah payah. Bicara hukum banyak mengeluh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.